Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan salat Jumat kita pada siang hari ini dan ibadah kita pada hari ini dan seterusnya mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Hadirin, sebelum kita melaksanakan salat Jumat ada beberapa maklumat atau pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan salat Jumat kita pada siang hari ini, insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib Ustadz Haji Dr. Abdul Rahman dan Imam Ustadz Haji Muhammad Sadifuddin Zaki Al-Hafidh dan Muazzin Fakihul Akbar. Alhamdulillah seluruh petugas salat Jumat pada siang hari ini telah berada bersama kita. Kemudian kami umumkan juga berkaitan dengan penerimaan Masjid Al-Azhar sepekan yang lalu. Pertama, kotak Jumat pada tanggal 28 Agustus 2020 yang lalu berjumlah Rp5.307.000. Kotak amal di pintu masjid berjumlah Rp2.816.000. Parkir Rp234.000, alas kaki Rp97.000, infak akad nikah berjumlah Rp2 juta. Jumlah penerimaan Masjid Al-Azhar sepekan yang lalu berjumlah Rp10.454.000. Sedangkan pengeluaran dari perjalanan dinas, kemudian rapat dan jamuan tamu, pelaksanaan ubudiyah, pelayanan umat, biaya kantor, ataya kantor, pemeliharaan, dan inventaris kecil berjumlah Rp14.271.900. Saldo akhir Masjid Al-Azhar yang sekarang kita ada di Masjid Al-Azhar berjumlah Rp9.693.200. Kami ulangi, Rp9.693.200. Jazakumullah khairan katsiran. Kami mengucapkan mudah-mudahan apa yang sudah dikeluarkan oleh jamaah sekalian mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di Masjid Al-Azhar di masa pandemi ini kita tetap melaksanakan kajian-kajian di Masjid Al-Azhar yang bentuk online atau di medsos kami. Medsos kami itu ada di Facebook, Instagram, YouTube. Nah, semua alamatnya itu di Masjid Jami Al-Azhar yang Kepanai Bekasi. Kami mengadakan pengajian itu live atau langsung itu pukul 13.00 sampai pukul 14. Hari Senin kita ada kajian psikologi Islam bersama Dr. Ahmad Jan Sarnoto. Dari Selasa kita ada kajian Risalah Haji bersama Ustaz Rifki. Kemudian hari Rabu kita ada kajian hadis Nabawi atau hadis Arba'in An-Nabawiyah oleh Ustaz Kunaipi Sanusi MA. Hari Kamis ada kajian tafsir bersama Profesor Dr. Ahmad Satur Ismail MA. Dan hari Jumat tadi pagi kita ada ngopi pagi. Kan tadi pagi diisi oleh Ketua Bajnas Kota Bekasi. Dan itu semua kami siaran langsung pada pukul 13 sampai pukul 14 di medsos kami, baik itu di YouTube, Instagram, Facebook, ya semua beralamatnya Masjid Jami Al-Azhar Jaka Permai Bekasi. Mudah-mudahan para jamaah sekalian bisa mengikuti kajian-kajian kami dan juga mudah-mudahan itu menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagi para jamaah yang ingin ikut serta untuk berdonasi dakwah online kami persilakan untuk menghubungi pengurus Masjid Jami Al-Azhar Jaka Permai Bekasi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di masa pandemik ini mari sama-sama kita ikuti terus-menerus protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah maupun pihak kesehatan. Ini adalah usaha dari sifat kemanusiaan kita. Kita usahakan secara fisik kita ikuti terus protokol kesehatan. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan dari Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus pandemi yang merebak di berbagai negara, khususnya di negara kita. Mari sama-sama kita baca surah Fatihah, kita mohon Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah cepat atau segera mengangkat virus ini khususnya dari negara kita, negara Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan juga meridhai ibadah kita khususnya salat Jumat kita. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wat tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd.
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah kita pada siang hari ini, mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siang hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita sehat walafiat, waktu luang serta kesempatan. Mari kita jadikan nikmat tersebut sebagai tanda syukur kita untuk mengkifarati dosa-dosa kita. Sidang Jumat rahimakumullah, kita baru saja melalui sebuah bulan yang di dalamnya ada satu hari yang sangat bersejarah di dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu bulan Agustus. Tepat pada 17 Agustus 1945 kita telah menjadi warga yang merdeka. Walaupun telah berlalu, kita pun masih berada pada bulan Muharram, yang mana 1442 Hijriah ini mari kita jadikan sebagai langkah awal mensikapi keadaan pandemi COVID-19 dengan memerdekakan jiwa dan raga kita dari berbagai hal dalam hidup kita. Kenapa demikian? Bisa jadi salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kita belum terlepas dari berbagai macam kepentingan-kepentingan di dalam diri kita, baik kepentingan kita di dalam hablum minallah maupun hablum minan nas, baik kepentingan-kepentingan kita dengan metodologi cara berpikir kita maupun kepentingan-kepentingan kaul atau kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan dalam keseharian kita. Siang hari ini mari kita sama-sama menundukkan pikiran dan hati kita. Sudah sejauh manakah hurriyah fardiyah kita dalam hidup dan kehidupan kita? Menurut Syekh Yusuf Qaradawi, ulama kontemporer, ada 3 syarat apabila seseorang ingin mendapatkan hurriyah fardiyah, kemerdekaan secara pribadi yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kemerdekaan atau kebebasan al-haq, bukan kebebasan yang disebut dengan al-fusuq. Karena ada manusia yang mendeklarasikan diri ingin bebas di dalam kehidupannya untuk melakukan pusuk di muka bumi ini. Suatu ketika ada seorang ilmuwan yang mengatakan, engkau tidak harus takut ketika engkau berbuat kebaikan di muka bumi, karena ada manusia yang di muka bumi ini tidak ada takutnya melakukan kerusakan. Inilah syarat pertama. Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa hurriyah, kebebasan yang pertama, dibatasi dengan kebebasan al-haq. Yang kedua, kebebasan yang kita lakukan di muka bumi ini yaitu tidak boleh menimbulkan al-madharah. Artinya ada manfaat yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan kebebasan. Setidaknya banyak ayat-ayat yang menjelaskan di dalam Al-Quran manusia yang membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini dengan bebas. Pada prinsipnya Syekh Yusuf Qaradawi memprasyaratkan kebebasan ini yang kedua, yaitu kebebasan yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah azimul akhlak, kebebasan yang dilandasi oleh sulukiyah, perilaku perbuatan yang baik. Kenapa? Karena perbuatan yang baik insya Allah akan membuahkan hal yang baik. Oleh karena itu, sedang Jumat rahimakumullah,
Kebebasan pun terbagi kepada 3 hal. Kebebasan kita dalam hidup di muka bumi ini yang pertama adalah hurriyatu ad-din. Kebebasan kita dalam menentukan keyakinan-keyakinan kita di dalam diri kita masing-masing. Bahkan Allah sendiri dengan ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 256 menginformasikan dan menegaskan kepada kita, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Tidak ada paksaan bagi hamba Allah yang lahir dari siapapun untuk meyakini agama, khususnya agama Islam. Oleh karena itu, bagi kita yang pada hari ini telah ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim pun tidak ada hak memaksa saudara, sahabat, tetangga dan lain sebagainya untuk memaksa dirinya masuk kepada agama Islam. Namun setelah kita masuk ke dalam Islam, hurriyatuddin ini dibatasi dengan kaidah-kaidah. Maka orang yang sudah masuk ke dalam Islam, udkhulu fis-silmi kafah, kita ditentukan oleh syarat dan rukun, kita ditentukan oleh aturan-aturan yang harusnya kita taat pada aturan tersebut. Oleh karena itu, dalam hablum minallah dan hablum minan nas, hurriyatuddin ini pun ada batasan-batasan tertentu. Bagi seorang muslim yang merasa menjadi seorang muslim yang taat, pun tidak boleh menghukumi manusia muslim yang belum taat. Begitupun sebaliknya, muslim yang belum taat tidak selalu minder merasa belum taat kepada muslim-muslim yang taat. Kita sama-sama makhluk Allah, kita sama-sama muslim, kita sama-sama sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Gayung bersambut, sama-sama sedang berjuang, sama-sama sedang mempertaruhkan keimanan dan ketakwaan kita, sama-sama sedang mempertaruhkan jiwa dan raga kita. Pada akhir hayatnya kita ingin sama-sama husnul khatimah. Oleh karena itu, tidak ada hak bagi kita untuk saling menghukumi antar yang lainnya. Hablum minallah, begitupun dalam hablum minan nas. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada kalanya manusia merasa paling beramal baik antar sesama, begitupun sebaliknya. Padahal Allah menginformasikan hal ini di dalam berbagai macam ayat yang menjelaskan bahwa khali an kulli syai. Dalam ibadah kita harus mengosongkan sesuatu, mengosongkan sesuatu dari sesuatu. Artinya adalah kita harus bertujuan hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu tasawuf kita paham ada yang dimaksud dengan takhalli, ada yang dimaksud dengan tahalli, dan ada yang dimaksud dengan tajalli. Tingkatan-tingkatan ini menjadi metodologi sebagai prasyarat seseorang yang ingin masuk pada dunia sufi. Yang pertama, takhalli, mengosongkan diri dari berbagai macam kepentingan-kepentingan. Artinya merdekakan hablum minallah kita dari kepentingan-kepentingan yang lainnya. Yang kedua, hablum minanas, merdekakan kepentingan amal-amal kita selain daripada Allah. Khali an kulli syai. Tahalli. Yang kedua adalah bagaimana kita menghiasi diri setelah kita menjauhkan dari sifat-sifat tersebut. Bahwa dalam ayat ini ada yang disebut dengan taghut. Artinya adalah berbagai hal yang diyakini oleh seseorang, yang dia imani, bahkan dia yakini sebagai kekuatan-kekuatan lain selain daripada Allah. Takhali, bersihkan. Tahali, setelah dibersihkan, maka dihiasi diri kita dengan cerminan-cerminan akhlak sebagaimana baginda Rasulullah SAW telah mencontohkan. Selanjutnya ada tajalli, manifestasi dari hal-hal yang tidak nyata, yang kasat mata. Manusia lebih cenderung melihat sesuatu yang kasat, tapi yang jarang yang begitu mencari, menganalisa hal-hal yang tidak kasat mata. Padahal di dalam tajalli disebutkan manusia-manusia yang bisa mencerminkan sifat-sifat Allah yang tidak kasat mata, kemudian ditangkap oleh orang-orang yang mukasyafah,
dia tahu betul bahwa ada sifat-sifat ketuhanan di dalam dirinya, itulah tajalli. Maka yang pertama, merdekakan ibadah kita kepada Allah, merdekakan ibadah kita kepada sesama manusia dari kepentingan-kepentingan manusia atau makhluk yang lainnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, hurriyatul fikriyah. Kita harus terbebas dari kemerdekaan cara atau metodologi berpikir kita. Dicampurnya cara berpikir kita dengan nafsu akan mengakibatkan atau akan menghasilkan perilaku-perilaku yang tercela, menyakiti, menyinggung, bahkan menzolimi yang lainnya. Bukankah kita ingat dalam surah At-Tin di ayat keempat, kita sebagai manusia yang benar-benar sungguh diciptakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hurriyah berpikir kita harus kita jadikan sebagai landasan bahwa kita adalah manusia yang punya peradaban, bahwa kita sebagai muslim yang punya peradaban, manusia yang tidak bertitik tolak pada hurriyatul fikriyah, kebebasan yang kebablasan. Akhirnya kata Allah, summa radadnahu asfala safilin, maka akan diturunkan derajat serendah-rendahnya, terkecuali illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sidang Jumat rahimakumullah, cara berpikir manusia kemudian dicampur dengan nafsu-nafsu kepentingan yang lainnya akan menimbulkan keresahan, akan menimbulkan kelelahan dalam menjalani kehidupannya, sehingga dia sibuk memikirkan hal-hal yang kadang menurutnya sendiri tidak penting, yang kadang menurut dirinya juga melelahkan, sehingga hidupnya sibuk mengurusi hal-hal yang tidak penting dan sibuk mengurusi kehidupan orang lain. Dia lupa pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah, dan saat kita kembali kepada Allah yang ditanya amalan bukan amalan orang tetapi amalan diri kita. Bahkan lupa saat kita akan kembali kita tidak boleh, bahkan orang lain ada yang meninggal, kita tidak boleh menyebutkan amalan-amalan tidak baiknya. Yang ketiga, hurriyatul qaul, kebebasan atau keluasan kita bagaimana kita berpendapat. Sidang Jumat rahimakumullah, di dalam surah Al-Imran di ayat 110 bahwa kewajiban kita kepada sesama ternyata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Gunakan lisan kita untuk mengajak orang kepada kebaikan, untuk mengajak orang agar tidak melakukan keburukan. Ini pondasi dasar bagi kita sesungguhnya, karena manusia yang memiliki prinsip dasar ini, insya Allah dia akan terbebas dari kepentingan-kepentingan yang hanya mengajak kepada kebaikan dan mengajak orang tidak berbuat kerusakan. Sidang Jumat rahimakumullah, 3 prinsip dasar hurriyah ini harus menjadi landasan bagi kehidupan kita agar kita tidak mencampuri kepentingan-kepentingan pribadi dengan kepentingan-kepentingan kita yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahil malikil mubin, asyhadu an la ilaha illallahul qawiyul matin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi an kulli sahabati rasulillahi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati rasulillahi ajmain amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Rabbi habli hukma wal ihqna bis salihin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.